Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam belajar pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama tentang materi bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan membaca teks berjudul Pawai Budaya, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok di setiap paragraf dari sebuah teks dengan benar. Yang kedua yaitu dengan membaca teks berjudul Pawai Budaya, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pendukung di setiap paragraf dari sebuah teks dengan benar. Yang ketiga yaitu dengan membaca teks yang berjudul Pawai Budaya, peserta didik dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari sebuah teks dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia ini terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bapak bacakan dan anak-anak membaca dalam hati ya teks tersebut. Paragraf yang pertama tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di paragraf yang kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cile. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Alat musik dari Maluku bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Yang selanjutnya, paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Selanjutnya yaitu paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, setiap bacaan dari
bacaan tersebut terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, bahwa setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, dan di kalimat-kalimat tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya anak-anak. Mari kita simak. Di paragraf yang kedua terdiri dari 7 kalimat, yang dimana yang kalimat pertama yaitu di barisan pawai depan terlihat rombongan dari Maluku. Sedangkan kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Dari kalimat 1 dan 2 ini dapat kita ambil bahwa kalimat yang pertama yaitu gagasan pokok, sedangkan kalimat yang kedua yaitu menjelaskan dari kalimat yang pertama. Jadi kalimat yang kedua ini adalah gagasan pendukung. Nah, demikian pula dengan kalimat yang nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu semuanya adalah gagasan pendukung, karena di setiap paragraf gagasan pokok hanya terdiri dari satu gagasan pokok saja. Nah, selanjutnya mari kita analisis paragraf yang ketiga. Mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang ketiga. Kalimat yang pertama yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Nah, dari kalimat 1 dan kalimat 2 dari paragraf yang ketiga ini, gagasan pokoknya yaitu kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang kedua yaitu gagasan pendukung. Sedangkan kalimat yang ketiga, alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Yang kalimat 4, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, ini kalimat 2, 3, dan 4 ini adalah gagasan pendukung. Sudah paham anak-anak untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, anak-anak sudah paham ya kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari penjelasan Bapak tadi. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu adalah kalimat yang menjorok ke kanan. Di setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung dan gagasan pokok itu apa? Mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi di dalam gagasan pokok di setiap paragraf itu hanya memiliki satu di setiap paragrafnya. Sedangkan kalimat-kalimat yang berikutnya yaitu adalah gagasan pendukung. Nah, demikian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami pembelajaran pagi hari ini. Sekian dari Bapak, apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon maaf. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.